guru dikeroyok oleh sejumlah siswa di salah satu sekolah menengah kejuruan atau SMK di Kabupaten. Oke guys, sebelum lanjut ke videonya jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan saya Sarudania dari Prodi BG Bisnis 3 Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Indam. Jadi saya akan menyelesaikan tugas saya, yaitu membuat video materi dengan dosen mampu versi beruang dari mahasiswa pendidikan mata kuliah komunikasi pendidikan. Baiklah, langsung saja ke poin yang pertama, yaitu seperti pada umumnya, kata etika berasal dari bahasa Yunani, ethos yang berarti karakter, watak, kesusilaan, atau adat. Sedangkan menurut bahasa Latin, etika berasal dari kata etik, berarti kebiasaan. Dan menurut secara bahasa juga, maka etika adalah suatu ilmu yang membicarakan masalah perbuatan atau tingkah laku manusia, mana yang dapat dinilai baik dan mana yang tidak baik. Perlu kita ketahui ya, etika dalam pendidikan harus diakses oleh guru maupun siswa, sedangkan kalau di pekerjaan dilalui oleh antar karyawan dan pengguna. Etika dalam pendidikan dinilai sebagai bagian dari hak asasi manusia untuk mendapatkan pendidikan. Kenapa sih dikatakan seperti itu? Ya karena hal ini bertujuan untuk menarik pengetahuan kita dan memperluas pengetahuan kita ya. Lanjut ke poinnya kedua, itu ada sikap profesional guru, sikap guru terhadap siswa. Sikap guru terhadap siswa adalah kecenderungan untuk bereaksi secara positif atau negatif, mendukung atau tidak dalam bertindak, yang artinya berpendapat, memandang, menilai, dan memberikan perlakuan terhadap siswa dalam belajar. Sikap dari seorang guru adalah salah satu faktor yang menentukan bagi perkembangan jiwa siswa. Karena sikap seorang guru tidak hanya dilihat dalam waktu mengajar saja, tetapi juga dilihat dalam tingkah lakunya di lingkungan sekolah. Beberapa sikap kemampuan dan sikap profesional guru, salah satunya ialah sikap terhadap peraturan perundang-undangan, sikap terhadap organisasi profesi, sikap terhadap teman, sikap terhadap teman sejawat, maksudnya ya. Terus yang keempat itu ada sikap terhadap siswa. Sikap terhadap siswa itu bagaimana sih kita memberikan contoh yang baik gitu. Terus yang terakhir itu ada sikap terhadap pemimpin atau kepala sekolah gitu ya. Terus lanjut ke poin yang ketiga ada etika komunikasi pendidikan. Bisa kita simpulkan ya dari terminologi di atas atau dari pembahasan tadi, etika komunikasi dikaitkan dengan watak atau kesusilaan yang menentukan benar atau tidaknya cara penyampaian pesan kepada orang lain yang dapat mengubah sikap, pendapat, atau perilaku baik secara lisan ataupun tidak lisan atau tidak langsung ya. Jadi etika komunikasi adalah norma, nilai, atau ukuran tingkah laku yang baik dalam kegiatan komunikasi dengan guru di sekolah. Etika komunikasi perlu diperhatikan nggak sih? Perlu ya, agar tidak terjadi prasangka buruk yang dapat mengakibatkan dampak negatif terhadap orang lain. Contohnya, setiap siswa tidak boleh mengeluarkan kata-kata yang kurang enak gitu atau kurang sopan didengar, yang bisa membuat perasaan orang lain menjadi tersinggung. Dengan demikian, etika komunikasi memegang peran penting dalam pendidikan di era digital ini. Lanjut ke poin yang terakhir, yaitu kesimpulan. Dapat kita simpulkan ya, etika dan profesionalisme merupakan fondasi krusial dalam komunikasi pembelajaran yang efektif dan bermakna. Keduanya itu membentuk kerangka kerja yang memastikan interaksi yang hormat, bertanggung jawab, dan berorientasi pada pertumbuhan antar pendidik dan peserta didik. Etika profesionalisme dalam komunikasi pembelajaran adalah investasi. Ya, kenapa disebut investasi? Karena itu penting dalam kualitas pendidikan. Dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip etika dan profesionalisme, penting dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif, inklusif, dan memperdayakan yang memungkinkan peserta didik untuk tumbuh berkembang secara optimal. Sampai sini bisa dipahami ya. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan mengenai etika dan profesionalisme dalam komunikasi pembelajaran. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.